Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq an-nasr haqq bil haqq wa hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati Ibu Pengampu Mata Kuliah Dasar Pendidikan, Ibu Helena Nelis MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofiatul Fuadah dengan NIM 221225056 dari kelas BBA 3B. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat beliau Rabbi yang mana telah memberikan kita semua nikmat, salah satunya kita bisa dapat menuntut ilmu di kampus kita tercinta ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan perlindungan alam baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa dapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi ke-8, yaitu peran pendidik dan peserta didik. Yang pertama, kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian pendidik. Pendidik adalah orang yang berperan dalam proses pendidikan dan bertugas mendidik atau mengajar individu ataupun kelompok individu. Pendidik seringkali bekerja di berbagai tingkat pendidikan, mulai dari tingkat prasekolah atau tingkat pendidikan anak usia dini sampai pendidikan jenjang universitas atau pendidikan untuk dewasa. Peran utama pendidik pula yaitu memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman kepada siswa serta mendukung mereka dalam perkembangan pribadi, baik akademik maupun non-akademik. Lalu ada pengertian pendidik menurut para ahli. Menurut Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang tenaga pendidik, yaitu yang memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal, pendidikan dasar, atau pendidikan menengah. Lalu menurut Ngalim Purwanto, pengertian guru adalah orang yang memberikan suatu ilmu atau pandaian kepada seseorang, baik itu individu maupun kelompok orang. Yang terakhir ada menurut Mulyasa, guru diartikan sebagai orang yang mempunyai pendidikan keterampilan untuk berperan sebagai agen pembelajaran yang mempunyai kesehatan jasmani dan rohani yang baik serta mampu mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, setelah kita mengetahui pendidik ini, bahwa pendidik ini adalah orang yang bertugas untuk menyampaikan atau mengajarkan peserta didiknya. Sekarang kita akan mempelajari tentang peran pendidik. Nah, yang pertama, peran pendidik itu adalah mendidik atau mengajar. Karena ini udah pasti tanggung jawabnya seorang pendidik, yaitu memberikan pengetahuan kepada siswanya, memberikan pengetahuan ataupun pemahaman kepada siswanya, atau menyampaikan materi, informasi, dan mereka pula harus merancang bagaimana cara mereka menyampaikan materi sesuai kurikulum yang telah ditentukan. Lalu mendorong pembelajaran. Nah, maksudnya mendorong pembelajaran ini adalah memotivasi peserta didik agar dapat berkembang secara pribadi. Mereka dapat menciptakan lingkungan yang baik untuk diri mereka sendiri dan dapat merangsang rasa ingin tahu kepada peserta didik, sehingga peserta didik mempunyai inisiatif untuk bertanya ataupun berdiskusi di dalam kelas. Lalu ada menilai kemajuan. Nah, pendidik ini menilai kemajuan itu dengan melewat penilaian dan ujian, sehingga peserta didik tahu sampai mana
tujuan program sampai mana peserta didik ini, apakah telah mencapai tujuan yang telah ditentukan atau belum. Nah, lalu yang terakhir ada peserta didik harus menjadi panutan. Tentunya peserta didik harus mempunyai etika moral yang baik sehingga dapat diikuti oleh peserta didik, karena yang pendidik pasti itu dilihat dan akan diikuti oleh peserta didiknya. Lalu kita akan membahas tentang peserta didik. Peserta didik atau yang sering disebut juga sebagai siswa atau murid adalah individu yang mengikuti proses pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan. Mereka adalah orang-orang yang aktif terlibat dalam pendidikan dan pengembangan diri mereka melalui instruksi pengajaran yang diberikan oleh para pendidik, baik itu guru, dosen, ataupun instruktur dari berbagai tingkat, mulai dari prasekolah sampai tingkat dewasa. Lalu menurut para ahli, menurut Ki Hajar Dewantara menggambarkan peserta didik sebagai anak manusia yang harus dididik dan dibimbing agar menjadi pribadi yang baik, cerdas, dan berguna bagi masyarakat. Lalu ada menurut Dr. Hamka. Nah, menurut Dr. Hamka ini sebagai individu yang baik harus mendapatkan pendidikan holistik, pendidikan yang cukup dan lengkap, baik dari aspek spiritual mereka, moral mereka, dan intelektual mereka. Lalu yang terakhir ada menurut Dr. Aminuddin Aziz yang menjelaskan tentang peserta didik sebagai pribadi yang harus dihormati, diberdayakan, dan diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka. Jadi dari 3 kutipan para ahli ini dapat disimpulkan bahwa peserta didik adalah individu yang harus dididik dan dibimbing dan diberi tuntutan agar mereka mendapatkan pendidikan yang holistik atau pendidikan yang cukup. Itu mulai dari segi agama, intelektual, serta moral mereka, sehingga mereka dapat menjadi pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat. Lalu ada peran peserta didik. Pertama, tentunya adalah belajar dan berpartisipasi. Peserta didik itu harus aktif dalam proses pembelajaran mereka, harus bersedia belajar, bertanya, dan berpartisipasi, yaitu diskusi di dalam kelas. Lalu peserta didik pula harus mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan tugas-tugas mereka di dalam pendidikan. Itu mereka juga harus pintar-pintar mengatur waktu dan harus mengambil inisiatif dalam proses pembelajaran. Lalu ada berkomunikasi. Peserta didik pula harus berkomunikasi dengan baik itu kepada para sesama peserta didik, kepada peserta didik lainnya, atau kepada pendidiknya. Mereka harus mempunyai berkomunikasi yang baik. Lalu peserta didik pula harus mengelola waktu di dalam hidup mereka. Jadi seperti mereka harus mengelola waktu, membagi waktu mereka bermain ataupun waktu mereka untuk belajar, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka dengan baik di dalam dunia pendidikan. Peserta didik pula harus menghormati aturan sosial. Nah, menghormati aturan sosial adalah menghormati atau mengikuti aturan dan norma-norma sosial yang ada di lingkungannya, baik di dalam lingkungan pendidikan maupun di dalam lingkungan luar pendidikan. Yang terakhir adalah mengembangkan etika dan nilai. Peserta didik juga harus mempunyai atau diharapkan untuk mengembangkan nilai-nilai etika mereka, seperti mereka berperilaku jujur, berperilaku baik, mempunyai tanggung jawab, serta mempunyai empati yang baik untuk lingkungannya. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada persoalan, boleh ditanyakan di dalam kolom komentar. Oke? Terima kasih telah menonton dan telah mencermati dengan baik. Jika ada sanggahan, kritik, atau pertanyaan, silakan diisi dalam komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.